A'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas, rapat ke sini, Mas. Kalau saya kasih uang, kira-kira antum jauh atau dekat, Mas? Kalau saya bagi uang, antum dekat atau jauh? Dasar mamat, manusia matre loh. Ya, mamat itu manusia matre ya. Jadi kalau dunia aja matanya terbelalak ya. Baik, kita pertama mari kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang mengajar maupun yang belajar, bahwa kehadiran kita di sini semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sifat umat Muhammad itu apa? Yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Seluruh aktivitas amaliyahnya semata-mata mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat 48, surat Al-Fat ayat 29. Ya, jadi karakter umat Muhammad itu adalah seluruh amaliyahnya hanya mencari keridhaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian serius dalam mendengarkan supaya tidak terkena syubhat kerancuan ya. Karena kalau kita belajar sambil dengar handphone, kadang-kadang saya ngomong tidak haram tapi antum tangkap haramnya saja, sehingga antum kira yang tidak haram jadi haram karena salah dengar ya. Apalagi ibu-ibu kan otaknya TBC kan, tomat bawang cabai maksud saya. Jadi isi udah komputer tua, giganya kecil, isinya TBC lagi sehingga butuh konsentrasi agar ruang penyimpanan yang sedikit tadi bisa menampung yang priority ya, yaitu agama lebih dulu. Baik, sekali lagi saya nggak suka basa-basi loh ya, karena basa bisa dikeringkan, basi keracunan mampus loh. Baik, kita membahas buku mengenal Islam lebih dekat ya. Ada 3 catatan penting dari kajian kita sebelumnya. Kata orang tidak kenal maka tidak sayang kan. Kita ini tidak mengenal Islam karena kita berislam bukan karena ilmu kan, tapi karena pengalaman kan. Kita menangkap apa yang dilakukan orang di luar atas nama Islam tanpa tahu dari mana sumbernya kan. Kemudian kita melegitimasi bahwa itulah Islam. Contoh, perbuatan syirik disebut Islami loh. Contoh, Anda lihat orang kasih sesajen nyuroki ditahlilkan dulu enggak? Kesyirikan ya, tapi dianggap itu bagian dari syariat. Karena yang apa? Yang melakukannya kan bersorban, sehingga orang awam menganggap itu Islam. Karena apa? Mereka tidak mengenal hakikat Islam, sehingga apa-apa yang salah dilakukan orang Islam lalu dilabeli sebagai Islam karena kita tidak mengenalnya. Contoh lain, ibu-ibu itu awal sholat kan mulai lihat orang sholat tarawih awalnya kan ya, nggak tahu kenapa rukuknya gimana, syaratnya apa nggak tahu kan. Jadi Islam kita pengalaman bukan pengetahuan. Sementara saya selalu mengatakan bahwa Islam ini dibangun di atas dasar ilmu. Tingkat pertama, ilmu tingkat pertama apa? Allah mengilmui nabinya. Wahyu itu ilmu loh. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 113. Bahwa Islam itu dibangun atas ilmu. Ketika Allah mewahyukan Quran dan Sunnah kepada Nabi lewat proses pengajaran ilmiah. Surat 4 An-Nisa 113 di kalimat yang kedua, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana Allahu 'alaika 'azima. Dan karenanya Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, Al-Hikmah ini As-Sunnah, sehingga sunnah yang sah itu juga wahyu.
karena diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perhatikan, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkan kepada engkau Muhammad apa-apa yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Menunjukkan bahwa penerimaan wahyu pun proses ilmiah. Itu pertama. Yang kedua, ketika Nabi mengajarkan kepada para sahabat dua sumber tadi, itu juga transformasi ilmiah, sehingga para sahabat mengilmui agama itu dengan pengetahuan, bukan pengalaman. Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 151. Surat 2 Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yaslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Perhatikan kalimat, dan dia Rasul itu wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, mengajarkan kepada kalian. Berarti Nabi ketika mentransformasikan Quran dan sunnah yang beliau terima dari Tuhannya ke Nabi sahabat itu doktrinal atau ilmiah? Ilmiah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, ya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Paham? Dan pengalaman itu bukan ilmiah, Bu. Pengalaman itu sesuatu yang kebanyakan tidak bersifat ilmiah. Coba Ibu lihat di surat 5 Al-Maidah ayat 104. Orang membangun agama dengan pengalaman itu bukan sesuatu yang ilmiah loh. Surat 5 Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'um la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Betul ayatnya? Ketika dikatakan kepada mereka, mari ikuti apa yang turunkan Allah, Quran dan Sunnah. Apa kata mereka? Cukup bagi kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Pengalaman bukan? Awalau kana aba'um la ya'lamuna syai'an, padahal tidak ada dasar ilmiah kata Allah. Ya? Kita kalau ngasih tahu itu kan gak ada dasarnya dari Quran. Tapi iblis saja kaget lu dengerinnya. Tapi masa sih? Kayak setan bunting habis beranak lu infeksi peranakan, reaksinya tuh lo. Pernah lihat setan bunting nggak? Ya kayak orang itu. Ini menunjukkan bahwa kita tidak mengenal Islam kan? Jadi tradisi-tradisi kita itu bukan budaya adiluhung, budaya rendahan, nggak ada ilmiah kok. Jelas? Itu tidak berdasarkan wahyu, tapi berdasarkan logika Wahyono diwariskan kepada dua anaknya, Wahyudi dan Wahyuni. Kan kebanyakan orang namanya Wahyono kan? Anak perempuan namanya Wahyuni kan? Anak laki-laki namanya Wahyudi kan? Jadi menerima agama dengan pengalaman bukan pengetahuan kan? Paham? Jadi kita mengenal ini dengan pengetahuan pertama. Dan ilmu itu apa? Qala Allah wa qala Rasul wa qala ashabun Nabi SAW. Apa kata Allah Quran? Apa dasarnya Quran tadi? Coba lihat surah 55. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Ayat 4 kan? Allah itu Maha Penyantun. Dialah yang mengajarkan Quran. Betul, Quran sumber ilmu bukan? Itu pertama. Ya, yang pertama kali Allah ajarkan kepada Rasulnya bukan? Yang kedua, qala Rasul. Ya, qala Rasul, dan beliau adalah orang paling berilmu. Kemudian para sahabat. Kenapa ilmunya para sahabat? Antum kalau kuliah belajar dari orang sukses atau gagal. Ini anak-anak muda nih yang wajahnya dunia rakus kan. Antum itu kalau belajar meniru orang yang sukses atau orang yang gagal. Pertanyaannya lah, sukses itu adalah testimoni dia atau testimoni ahli?
Dan Allah menyaksikan para sahabat adalah umat yang berhasil kan? Paham? Allah memberikan testimoni bahwa dalam proses ilmiah para sahabat itu lulusan summa cum laude. Surat 3 Ali Imran ayat 164. Atau surat 62 ayat 2. Redaksinya berbeda tapi maknanya sama. Tapi saya bacakan redaksi yang ada pada surat 3 Ali Imran 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina. Sungguh Allah telah memberi karunia yang besar kepada orang mukmin. Ya. Kata Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka rasul dari mereka sendiri. Yaslu 'alaihim ayatih. Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Coba lihat, kalau dulu antum jadi sahabat Quran gak sampai ke Indonesia, hafalan antum kan cetek, gak amanah lagi. Jelas? Allah pilih para sahabat yang memiliki dua kemampuan intelektual menghafal Quran dan punya integritas moral untuk menjaga amanah ilahiyah ini. Wong antum agama banyak dirusakkan di Indonesia, kan diganti-ganti kan. Maka Allah nggak pilih antum jadi sahabat, hafalannya cetek, nggak amanah lagi, penakut lagi. Jelas? Kemudian apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Lalu Rasul itu mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Berarti pengetahuan para sahabat sempurna enggak? Ya? Karena mereka besar di madrasah nubuah, bukan? Perhatikan kalimat in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal sebelum datangnya Rasul mereka dalam kesesatan. Berarti udah mendapat hidayah, bukan? Berarti para sahabat adalah lulusan terbaik. Predikatnya summa cum laude. Jadi ilmu itu dalam agama itu tiga ya. Qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah. Jadi beragama itu berdasarkan Quran, sunnah dan para sahabat pemahamannya. Itu ilmu dalam agama ini. Maka seandainya semua yang dikerjakan itu nama agama, baik itu para sahabat lebih dahulu. Saya kasih contoh sama antum. Zaman sekarang ada orang mati, di zaman sahabat ada orang mati enggak? Ada orang mati enggak? Katanya tahlil berguna untuk orang mati. Kira sahabat tahu nggak berguna untuk para sahabat, para orang mati? Tapi mereka tidak melakukannya kan? Kalau itu berguna untuk orang mati pasti mereka lebih dahulu kan? Tapi buktinya mereka tidak melakukan karena begitu tidak ilmiah. Faham maksud saya? Maka kalau ibu-ibu beramal bukan dengan praktek amal para sahabat, kata malaikat nomor tidak dikenal. Antum kalau transfer kan mesti dua ya. Pinnya benar, nomor tujuannya harus benar juga, bukan? Pin itu sunnah, caranya benar. Nomor tujuan itu ikhlas. Baru amal kita bisa transfer. Kata Pertamina pasti pas. Jelas ya? Nah, pasti pas. Jadi itu cara mengenal Islam. Yang kedua apa? Islam itu tuntunan hidup. Sehingga orang yang mulia itu ketika mengikuti tuntunan hidup, tidak ada kemuliaan kecuali di atas Islam. Saya tanya sama ibu-ibu, pengen jadi orang baik enggak? Jawab yang lantang kali, masih pagi juga belum sarapan ya. Nanti kapan-kapan saya bikin sarapan ya. Udah pernah saya bikin sarapan di sini kan? Ya nanti kapan-kapan saya bikinkan ya, arem-arem telur asin ya. Saya tukang masak loh Pak, tapi tangan saya lebih halus dari ibu-ibu loh. Ibu pengen jadi orang baik gak Bu? Pertanyaannya, baik menurut standar siapa? Suami, tetangga, atau teman?
Suami aja bodoh, bagaimana dia bisa jadi standar? Suami antum tuh bahlul. Pertanyaannya adalah standar baik atau tidak yang menguji kita. Kita ini diuji oleh siapa? Allah kan? Surat 67 ayat 2 kan, Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menguji kita siapa? Berarti standar berhasil gagal siapa? Ya Allah dong. Paham? Kata Allah, dia yang menciptakan kematian, kehidupan, agar dia menguji kalian. Siapa paling baik amalnya? Sang penguji siapa? Berarti standar siapa Anda mencari kelulusan? Allah kan? Dan standar Allah adalah agama. Agama itulah standar baik dan buruk menurut Allah. Faham anak-anak? Saya kan masih guru loh. Jadi ibu boleh, ya cikgu, anggap aja ibu Ipin Upin lah ya. Jelas? Maka standar baik buruk dalam di pandangan Allah adalah agama. Apa yang dia anggap baik olehnya disyariatkan dalam agama ini. Apa yang Allah mengetahuinya keburukan dijelaskan dalam agama ini. Sehingga untuk menjadi baik dalam pandangan Allah, bukan suami. Suami itu oon, gak ngerti apa-apa dia. Jadi ibu itu termasuk salapi lilaki. Kalau saya kan salafi. Ini bapak-bapak salapi libini. Ya, jadi apa kata dia dalam Sahih Bukhari Muslim? Lihat di dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Ilmu, bab keutamaan orang berilmu. Apa kata Nabi? Hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, berarti baik menurut standar Allah bukan? Maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Berarti butuh pemahaman bukan? Faqih. Ya, dan tidak mungkin faqih kalau tidak tafaquh, belajar. Tidak mungkin alim kalau tidak ta'allum. Ya, tidak mungkin kita alim kalau tidak belajar, mesti belajar. Sehingga kita mengenal Islam, kemudian kita praktekkan dia dalam kehidupan. Yang ketiga, benarkan semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena Allah itu pasti benar kan, Rasul itu pasti benar kan. Nggak usah ragu bu. Saya tanya sama ibu cinta suami enggak? Apa kata dia, ibu percaya enggak? Suami ibu terkenal jujur, gak pernah bohong. Padahal tukang bohong juga sih sebenarnya. Suami ibu tuh kan muka gombal. Betul ya bu? Enggak. Suami itu, saya tanya sama ibu, suami ibu tuh lebih banyak nyenengin apa ngeselin? Ngeselin apa nyenengin bu? Oh balance, ibu ini wanita-wanita surga karena tutup aib suami. Ya. Jadi kalau ibu ditanya suami, oh, baik pak, nah, itu namanya wanita yang baik. Ya, nah, jangan jadi wanita yang ember. Tapi biar ibu jujur, ibu sembunyikan, saya tahu suami ibu tuh banyak ngeselinnya daripada nyenenginnya. Jadi dia tidak bisa jadi ukuran baik. Ukuran baik itu adalah Allah tadi. Mayuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, ya, yufaqihu fiddin, maka Allah fakihkan dia. Allah fahamkan dia terhadap agama. Kita tidak mungkin faham kalau tidak tafahum, tidak belajar untuk memahami. Ya, tidak mungkin alim kalau tidak ta'allum. Maka bersungguh-sungguhlah dalam memahami agama. Baik. Kita masih membahas rukun Islam kan? Kita masih masuk rukun Islam yang pertama kan? Syahadatain. Makna syahadah sudah saya jelaskan. Syahadatain sudah, syahadat tauhid sudah, syahadat rasul sudah. Dan kita udah bahas tentang rukun la ilaha illallah. Udah kita jelaskan, tidak perlu diulang. Kita baru membahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah.
Kemarin saya jawab ada syubhat kan. Dulu ketika saya kuliah, dosen saya protes gini, itu tidak ada pembagian tauhid dalam Islam. Itu yang bagi tauhid jadi 3 itu adalah Wahabi, kata dia. Karena dia bilang gini, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, itu nama sama dengan trinitas. Saya bilang Anda itu goblok, saya bilang. Tahu itu kan sifat Allah. Allah itu sebagai pencipta, pengatur, bukan? Uluhiyah sifat Allah untuk diibadahi, bukan? Ini satu Tuhan dengan 3 sifat yang berbeda kan? Ada trinitas kan 3 Tuhan oknum yang berbeda, bukan? Saya bilang Anda sekolah tapi goblok, saya bilang. Menyamakan 2 hal yang esensinya berbeda. Jelas? Kalau mengatakan membagi tauhid menjadi 3 itu sama dengan trinitas, lah bedalah. Orang satu Tuhan dengan 3 sifat yang berbeda kan? Pertama, sifat mencipta. Allah memiliki sifat pencipta enggak? Allah al-mudabbir, mengatur segala sesuatu, bukan? Dan itu masuk pada sifat rububiyah kan? Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi, uluhiyah, bukan? Tetap satu Allah, enggak berdua, enggak 3 kan? Adapun trinitas ala Bapa, ala Anak, dan ala Mama kan? Beda kali. Jelas? 3 individu yang berbeda. Saya bilang, kok Anda bisa profesor kalau saya performan enggak lulus loh, saya bilang. Marah si profesornya tadi. Kemudian tidak ada syarat la ilaha illallah. Itu juga buatan Wahabi. Karena tidak ada di Quran dan Sunnah. Saya tanya, Pak, rukun sholat ada berapa? 13. Di Quran mana pembagian sholat, syarat sholat dan itu? Goblok, saya bilang. Para ulama menetapkan syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat. Nabi tidak pernah menetapkan. Quran syarat sah sholat ini kan. Tapi ketika para ulama membaca ayat ini menunjukkan ini syaratnya sholat, bukan? Contoh Allah katakan di surat surah 5 ayat 6, contoh. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat, maka berwuduklah. Wa in kuntum junuban fattaharu. Kalian junub maka mandilah. Para ulama mengambil kesimpulan hukum apa? Bersih dari hadas besar dan kecil, syarat sahnya salat. Allah nggak bilang ini syarat sahnya salat, enggak. Faham? Tapi para ulama menetapkan syarat setelah istidlal, mengambil dalil dari dalil yang ada. Sama dengan, jadi saya bilang sama profesor tadi, tolong jelaskan pada saya mana Quran mengatakan ini syarat sahnya sholat. Saya bilang you cari sampai bulu-bulu, you rontok, tumbuh lagi, rontok lagi, tumbuh lagi, rontok lagi, nggak ada loh, saya bilang. Dia bilang gini, kamu kok kurang ajar ya, saya udah tua kok dipanggil you. Saya bilang bapak makin nampak bodohnya. Emang kalau you ke Amerika you dipanggil apa panjenengan? Nggak juga, you juga kan, how are you gitu kan. Mau tua bangka kek you juga kan. Emang orang bule kalau ketemu you apa? How panjenengan, enggak kan? How are you kan? Jelas? Tetap pakai you juga kan? Lagian biasa aja kali Prof, Allah aja dibilang anta, biasa aja. Anta bahasa Inggrisnya you, bukan? Allah gak tersinggung, kenapa you tersinggung? Bodoh. Jadi jangan coba-coba sama saya orang Ambon. Orang Ambon saya nggak ada lawang loh. Salah saya sikat loh. Jelas? Jadi penetapan syarat-syarat dalam kalimat tauhid bukan berdasarkan hayalan, tetapi berdasarkan pengambilan dari dalil-dalil Quran yang telah ada. Dan kemarin kita sudah bahas 2 rukun kan? Rukun pertama al-ilm, rukun kedua al-yaqin. Udah kita bahas kan?
bahwa mengimani Allah dasarnya ilmu syaratnya. Kemarin sudah jelaskan dalilnya. Yang pertama, Allah mengharamkan kita mengikuti apa-apa pun tanpa ilmu kan? Surat 17 ayat 36. La taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. La di sini namanya la nahiyah, la larangan. Berarti Allah mengharamkan kita mengikuti apa-apa tanpa ilmu. Berarti dasar dari agama ini dengan ilmu, bukan? Gak boleh ngawur. Menurut saya, kalau tidak salah, mungkin kira-kira ya sesatlah. Karena ada ustadz kalau ditanya jawabnya gitu kan? Menurut saya, kalau tidak salah, mungkin kira-kira. Apa kata iblis? Lanjutkan, bersama kita bisa go to hell gitu loh. Lebih spesifik, Allah mengharamkan kita berbicara tentangnya tanpa ilmu. Surat 7 Al-A'raf ayat 33. Ibu-ibu nggak usah catat kan, ini kesimpulan yang kemarin pengulangan kan. Ibu-ibu ini kan usia PDI, penurunan daya ingat kan. Coba lihat di Quran, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haq wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bistana. Yang kelima apa? Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jangan engkau mengucapkan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Syahadat itu ucapan bukan? Syahadat itu ucapan bukan? Ucapan tentang Allah dan Rasul bukan? Dan Allah mengharamkan kita mengucapkannya tanpa ilmu. Faham? Kata Allah, perkara yang kelima diharapkan apa? Antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berucap, berkata, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kemudian surat 47 ayat 18, ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah kamu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Di sini Allah memakan kita untuk apa? Memahami kalimat la ilaha illallah. Tidak sekedar diucapkan, tetapi disertai dengan pemahaman. Kemarin saya katakan gini, keyakinan itu mengikuti pemahaman atau pemahaman mengikuti keyakinan? Faham dulu baru yakin kan? Bukan yakin dulu baru faham, salah kan? Kita meyakini itu karena kita tahu dulu kan? Saya kasih contoh ulang. Sepanjang pengetahuan antum, orang Ambon pasti keribo hitam gak? Model enteng tanamal kan? Harvey Malihulu kan? Ya, Bututupuli kan? Begitu antum pertama dengar saya orang Ambon, terbayang saya ke enteng tanamal kan? Betul? Tapi begitu antum lihat ternyata Pak Salim handsome banget orang Ambon kan? Jelas? Disinilah pemahaman merubah keyakinan bukan? Tidak selamanya orang Ambon itu keribu kan? Tidak selamanya orang Ambon hitam kan? Paham? Jadi pengetahuan itu benar akan melahirkan keyakinan yang benar. Keyakinan itu salah karena pengetahuannya salah. Maka agama ada dasar pengetahuan. Informasi itulah yang melahirkan keyakinan. Maka coba lihat, keyakinan itu ada di mana? Hati. Hati itu yakin berdasarkan informasi apa? Mikir aja susah, mata dan telinga kan? Mata dan telinga itu informasi bukan? Informasi itu ilmiah bukan? Apa yang Anda dengar itu pengetahuan bukan? Apa yang Anda lihat itu pengetahuan bukan? Apa yang Anda lihat, apa Anda dengar, lalu Anda yakin, oh ibu kalau O-nya panjang kan? Oh ternyata. Paham?
Jadi keyakinan itu di hati bukan? Tetapi keyakinan itu tergantung apa yang ditangkap oleh telinga dan mata. Lihat surat 16 ayat 78. Ya, wallahu alladzi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dari mana pengetahuan kita? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah menjadikan kalian bagi pendengaran, penglihat, hati. Pendengaran, penglihatan dan hati kan? Betul? Lalu hati mendengar, melihat, lalu hati meyakini bukan? Sehingga keyakinan itu tergantung pengetahuan. Sehingga kalau ilmunya benar, informasinya benar, keyakinan juga benar juga dong. Paham? Itu kira-kira logika sederhananya kenapa mentauhidkan Allah di atas ilmu. Kalau Anda tidak berilmu, Anda tidak mengenal Tuhanmu dengan baik. Kalau Anda tidak mengenalnya, maka keyakinanmu salah. Karena tidak mengenal berarti halu bukan? Menghayal bukan? Jelas? Sehingga mengimani Allah juga butuh ilmu. Saya tanya, antum lihat Allah enggak? Tapi untuk meyakininya harus tahu nggak siapa itu Allah, bagaimana Allah itu, butuh tahu nggak? Jelas? Dan itu harus dengan ilmu. Itu syarat pertama. Kalau sudah tahu kira-kira ragu atau yakin. Ibu dulu jatuh cinta pada laki ibu itu, tiba-tiba jatuh cinta atau ngelihat dulu kelakuannya, layak jadi suami kan? Ibu yakin kayaknya cocok deh jadi imam gue, padahal imamnya sering beol daripada, bukan sekedar kentut, banyak beolnya daripada kentutnya. Tapi kan antum mengamati dulu bukan? Ini ternyata orangnya handsome, ganteng, kantongnya juga lumayan gitu kan? Punya pipit popot kata orang Jawa. Berarti andum yakin gak dia layak jadi suami? Lah kalau Anda sudah mengilmu Allah, masa ragu? Jelas? Maka tidak ada rukun kedua kecuali dengan keyakinan. Kalau sudah mengenal dia, harus yakin bahwa Allah itu nggak mungkin dua, nggak mungkin tiga, dan nggak mungkin tidak ada Tuhan. Sehingga dengan keyakinan kita bahwa logika ateis itu non logik. Bagaimana tidak ada Tuhan? Meja ini tidak mungkin ada kalau tidak ada pembuatnya. Gimana langit dan bumi bisa tercipta dan pembuatnya? Impossible. Faham? Keyakinan muncul bahwa tidak mungkin tidak ada Tuhan. Faham? Kenapa? Gelas ini aja ada pembuatnya bukan? Bagaimana langit bumi nggak ada pembuatnya? Itu tentang ya tidak adanya Tuhan, ateisme. Ilhad itu zero Tuhan, tidak ada Tuhan. Orang yang ilhad namanya mulhid, ateisme. Kemudian yang kedua, dengan mengenal Allah, dengan ilmu kita pada mengatakan Tuhan gak mungkin dua, apalagi tiga. Lah kalau tiga pasti punya ambisi masing-masing gak? PBB ada negara punya hak veto saja tidak selesai masalah Palestina kan? Lah gimana kalau Tuhan yang satu punya hak veto, kapan terjadinya? Faham? Maka keyakinan pada ilmiah tadi, Tuhan yang layak hanya satu, nggak mungkin nggak ada dan nggak mungkin lebih dari satu. Yang satu pengen malam, satu pengen siang, kapan jadinya? Kalau tidak kompromi kan? Calon presiden saja ribut di debat, coba lihat. Betul? Lah gimana kalau Tuhannya dua atau tiga? Kira-kira tercipta nggak harmonis ke alam raya ini? Ya tidak mungkin harmonis kan? Karena Tuhan pasti punya interest yang berbeda-beda. Wakil presiden saja punya ambisi loh. Kalau bisa presiden cepat koit kan? Supaya dia jadi presiden kan? Kalau presidennya dari partai politik A,
wapresnya politik B, bawa misi masing-masing, kompromi enggak? Lagi mana kalau Tuhannya dua? Sangat tidak masuk akal. Sehingga kita meyakini bahwa hanya Allah layak dijadikan Tuhan. Saya pernah cerita di sini, saya punya teman orang Kristiani, Katolik. Dia diskusi sama saya, dia bilang, kami orang Katolik lebih Pancasilais daripada orang Islam. Karena kami punya agama penuh kasih sayang. Saya bilang, kita diskus satu-satu ya. You itu nggak Pancasilais tahu. Sila pertama you batal jadi Pancasilais loh. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa kan. Indonesia negara Tuhan bukan ateisme kan. Dan punya Tuhan cuma satu kan, namanya Allah. Lah dari mana Allah? Pembukaan atas berkat rahmat Allah bukan? Berarti Indonesia negara bertuhan bukan? Dan Tuhannya Allah kan? Satu. Tuhan you berapa? 3. You Pancasilais, oke? Kata kawan saya kan dia calon pastor. You itu sasak, santun tapi sakit, dia bilang. Jadi justru you itu Pancasilais, sila pertama saja you gugur loh. Jelas? Sehingga yang kedua al-yakin, la syak, tidak boleh ada keraguan. Faham? Maka kalau sudah mengenal Allah, yakin, tidak boleh ada keraguan. Keyakinan kita apa? Hanya Allah yang masuk akal, hanya Allah adalah Tuhan. Kita tahu nggak? Cara logika gini, tidak mungkin alam ini tercipta dengan sendirinya kan? Pasti ada yang menciptakannya kan? Itu logika sederhana kita, fitrah namanya. Yang kedua, yang menciptakan langit dan bumi pasti maha luar biasa kan? Ketika akal bertanya, siapakah sang pencipta abadi itu? Akal tidak dapat menemukan jawaban kan? Maka sang pencipta mengkhabarkan dirinya, namanya Allah bukan? Melalui rasul-rasulnya dan kitabnya bukan? Faham? Sehingga kita mengenal, memahami bahwa sang pencipta itu namanya Allah. Yang mengkhabarkan Allah itu siapa? Dia, sang pencipta itu sendiri. Jelas? Kemudian datang pengkhabaran kepada kita, informasi kepada kita. Oh ternyata Tuhan itu namanya Allah. Dengan penjelasan yang gamblang dan logis. Masa nggak yakin? Kata Roma Irama, terlalu itu nama. Jelas? Maka yakin, nggak boleh ada keraguan. Dalilnya lihat surat 49 Al-Hujurat ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang mukmin yang benar-benar mukmin itu beriman kepada Allah, beriman tentang Rasulnya tanpa ada keraguan, berarti yakin. Ayat ini mengatakan syarat Anda menjadi orang mukmin yang sesungguhnya Anda mengimani Allah, mengimani Rasulnya tanpa ada keraguan. Berarti 100% harus yakin. Paham? Kalau terbesit perasaan, emang benar Allah itu Tuhannya. Apa kata iblis? Enggak. Begitu ada sedikit keraguan saja, ya, maka di sanalah setan akan masuk. Maka harus yakin. Karena apa kata setan? Di Quran surat 4 ayat 118. 119. Qala la'anahullahu la'attakhidanna ibadika nasiban mafruḍa. Setan yang dilaknat Allah berkata, aku akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Maksud iblis apa? Aku akan mengikuti seleranya. Seleranya apa? Kalau dia seleranya zina, aku sesatkan dia dengan zina. Kalau dia seleranya korupsi, aku sesatkan dengan korupsi. Kalau dia suka percaya dukun, aku sesatkan dengan perdukunan, dan seterusnya, dan seterusnya. Iblis bilang apa? Pokoknya
apa maunya si manusia aku nurutin deh. La udhillannahum wa la umanniyannahum dan seterusnya. Aku akan sesatkan mereka dan akan aku bangkitkan angan-angan mereka. Angan itu hayalan bukan? Hayalan itu bukan keyakinan kan? Jelas? Karena keyakinan bukan dibangun di atas hayalan. Oleh karena itu ada keraguan sedikit pun, maka di sana setan akan masuk. Apa kata setan? Lu gua banget gitu loh. Maka syarat yakin la syak, tidak boleh ada keraguan. Ragu sedikit saja akan mencacati keimanan. Coba satu hari ada prasangka buruk pada laki, hilang gak trust kepercayaan itu? Kira-kira pelayanannya berkurang gak bu? Ibu bayangkan kalau suami selingkuh loh, padahal gak punya bukti, cuman curiga saja. Suami itu terlihat solid di hadapan ibu, terlihat pada ibu, tapi ibu bilang gue ragu suami kayak gini. Bisa merusak gak relasi suami istri itu? Bisa merusak gak relasi suami istri? Bisa merusak karena adanya keraguan. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal suami saya yang layak diragukan juga sih integritasnya. Kan suami-suami sekarang kan orang bilang sontuluyo, sentuh lalu luyo. Bahasa Amun bilang apa? Sontuluyo, sentuh lalu luyo. Di rumah Saleh, di belakang disentuh sama wanita langsung terpengaruh. Tetapi kalau Anda meyakini dia laki-laki baik, tidak ada koster dalam rumah tangga kan? Ini antara sesama manusia. Gimana antara manusia dengan Tuhannya? Tidak boleh ada keraguan. Harus penuh dengan keyakinan. Seperti bapak-bapak ketika terima akad nikah ijab kabul kan, aku terima nikahnya fulana binti fulan, betul? Dengan mahar, yakin sekali kan? Paham? Maka seperti itulah kita mengimani Allah dengan keyakinan, tidak boleh ada keraguan. Paham? Paham anak-anak? Jadi harus dengan ilmu melahirkan keyakinan. Yang ketiga al-qabul. Anda sudah mengenal si laki-laki itu, Anda yakin dia layak jadi suami, tidak ada alasan untuk menolak kan? Jelas? Kira-kira ada alasan menolak lamarannya enggak bu? Enggak ada alasan menolak kan? Maka kalau Anda sudah mengenal Allah dengan ilmu pengetahuan tadi, Anda pasti yakin dengan bukti-bukti otentik tadi kan? Maka masih ada alasan untuk menerima dia dan syariatnya? Gak boleh kan? Masa ibu percaya suami, ibu meyakini suami layak suami, tapi gak dipatuhi, gak diterima aturannya, ini istri apa setan? Ini namanya iis, istri-istri setan namanya. Namanya siapa? Iis, istri-istri setan. Paham? Maka konsekuensi agar utuh la ilaha illallah pengakuan kita disertai dengan pengabulan, penerimaan, bahwa kita menerima Allah satu Tuhan sehingga menolak Tuhan-Tuhan selain Allah. Ibu udah punya suami, ditawarkan suami lain, mau nggak? Mau nggak bu? Ini ada yang senyum-senyum, ada yang lantang nggak? Yang senyum bilang tergantung kesempatan ya. Bu, saya tanya sama ibu, ibu rela nggak kalau suami poligami? Rela nggak? Nggak, berarti ibu jujur. Lah ibu aja nggak mau diduakan, apalagi Allah kan? Jelas? Padahal suami diberikan hak untuk punya istri 4 nggak? Tapi ibu nggak mau diduakan kan? Lah ibu aja nggak mau diduakan, apalagi Allah kan? Paham? Jadi ibu ini pelanggar hak suami. Saya punya hak kawin 4 enggak? Kalau ibu bilang gak boleh nikah lagi, ini pelanggaran hak enggak?
Ya apalagi Allah, tidak boleh dilanggar haknya dong. Jelas? Apa hak Allah? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Engkau mentauhidkannya, menyembahnya, dan tidak boleh mempersekutukan dia. Lah ibu-ibu aja nggak mau dipersekutukan dengan wanita lain. Betul? Padahal kalau fit and proper test boleh jadi ibu nggak layak istri kan? Tapi nggak mungkin Allah nggak layak jadi Tuhan kan? Faham? Maka tidak ada pilihan kecuali menerima bahwa Allah satu Tuhan dan menolak Tuhan-Tuhan yang lain, apapun bentuk Tuhan itu. Faham? Kalau ada orang datang mengatakan ternyata Tuhan itu lebih dari satu loh, tolak. Saya menerima bahwa hanya Allah satu-satunya ilah yang saya ibadahi. Faham? Yang kedua apa? Saya menerima Allah sebagai Tuhanku, maka saya menerima seluruh titahnya. Ibu-ibu di rumah patuh nggak sama suami? Semua keputusan Tuhan ibu terima nggak? Kalau ibu terima keputusan suami dengan tidak ikhlas, kira-kira jadi masalah nggak, Bu? Masalah nggak? Masalah kan? Maka wajib menerima Allah dengan penuh dengan ketundukan. Terima bahwa hanya satunya Allah dan hanya Allah yang ditaati. Sehingga ibu menaati suami selama perintahnya tidak menyelisihi perintah Allah. Kalau suami bilang gini, kamu harus ikut saya loh, karena rezeki kamu kan ada di tangan saya. Jawab, hello mas, kita sama-sama Abdul Razak kali, Ar-Razak kan Allah, sama-sama numpang kok ngotot. Itu bilang apa ke suami? Sudah menumpang melotot kentut pula kau. Kita ini sama-sama penumpang tahu. Pemilik kapal ini kan adalah Allah, patuh dong pada aturan yang punya kapal. Masa numpang kok bikin aturan sendiri? Kurang aja atau kurang asam itu namanya. Antum penumpang di sebuah kapal, ngikutin aturan ketika beli tiket itu, antum patuh nggak pada aturan-aturan yang ada di kapal itu? Atau antum boleh bikin aturan sendiri? Gak bisa kan? Faham? Jadi bilang ke suami, hello, kita sama-sama penumpang kali. Jadi kalau perintah Allah bertentangan dengan perintah nakhoda, ayam sorry, nggak patuh gua. Karena kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang, kan saya kasih makan lo. Bilang aja, salah kali, lu salah pikir kali. Yang kasih makan gue Allah via lo, bukan lo yang kasih makan gua. Coba kalau Allah tahan rezekinya, nyaho eta teh kata orang Sunda. Betul? Maka terimalah semua keputusan Tuhanmu, taati dia. Apa yang dia haramkan kita haramkan, apa yang dia halalkan kita halalkan. Nggak usah nanya kenapa halal, nggak usah nanya. Berani nggak nanya sama Jokowi kenapa pajak dinaikkan? Nggak berani kan? Kalau Jokowi boleh dong undang-undangnya di judicial review kan? Karena bagaimanapun Pak Jokowi manusia, bisa benar bisa salah. Allah nggak mungkin salah kan? Faham? Maka terimalah semua yang Allah perintahkan kepada kita. Itu bagian dari syarat la ilaha illallah, bahwa Anda benar-benar menerima Allah sebagai Rabbmu, sebagai ilahmu, dan tidak boleh membantahnya. Ya? Faham anak-anak? Ya? Coba lihat dalilnya. Penolakan la ilaha illallah ini menyebabkan orang kafir kekal dalam neraka, tidak pernah keluar. Lihat surat 37, surat As-Saffat ayat 35. Allah menjelaskan di ayat tersebut tentang orang kafir di neraka. Allah beri alasan apa yang menyebabkan mereka masuk neraka dan tidak pernah keluar darinya.
innahum kanu idza qila lahum innahum kanu la yas apa ya la yastakbirun. Mereka itu dahulu ketika dikatakan kepada mereka, jadikanlah Allah satu-satunya Tuhan yang diibadahi, mereka menolak dengan penuh arogansi, penuh kesombongan. Menunjukkan apa? Mereka menolak menerima la ilaha illallah. Paham? Menerima kalimat itu dengan seluruh konsekuensinya. Antum udah punya pilihan gak untuk tanggal 20? Tanggal 14 Februari udah punya pilihan belum? Nggak usah ngasih tahu. Udah punya pilihan belum? Yakin gak dia yang terbaik? Padahal masih tanda tanya kan? Lebih pintaran saya daripada 3 calon itu kali. Gak percaya coba mereka disuruh debat sama saya, pasti lebih untungan saya, pintaran saya kalau debat loh. Tetapi udah punya pilihan dan keyakinan kan? Kalau misalnya pilihan Anda itu menang, kira-kira semua aturannya Anda protes atau Anda patuhi? Harus diterima. Kemudian keempat apa? Al-inqiyad. Kalau sudah menerima dia sebagai sesembahan, harus dipatuhi, ditaati. Ibu-ibu sudah menerima suami sebagai suami bukan? Boleh membangkang gak sama suami? Gak boleh, itu suami loh. Maka yang keempat al-inqiyad, tunduk patuh. Sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat. Tidak boleh ada pilihan kedua, hanya satu-satu pilihan dan keputusan saja. Namanya inqiyad. Inqiyad itu apa? Menerima dan tidak boleh menentang perintah dan larangannya. Lihat surat 33 Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas, tidak patut, kata Allah, tidak mungkin orang menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah apa? Tanda orang mukmin apa? Syarat orang mukmin apa? Kalau Allah bilang A, dia bilang A bukan B loh. Itu namanya inqiyad, patuh, nggak ngeyel. Itu namanya apa? Sengot, sesat, ngotot namanya. Itu namanya bongel, bodoh, ngeyel namanya. Gak boleh. Faham? Allah bilang A, yes A. Allah bilang B, yes B. Itu tanda keimanan. Maka Allah bilang tidak mungkin laki-laki beriman, tidak mungkin wanita yang beriman dan benar-benar beriman kepada Allah kalau Allah bilang A, dia bilang B. Gak mungkin. Menunjukkan apa? Syarat seorang mukmin, dia selalu menerima apapun ketetapan Allah dalam syariat ini. Allah haramkan, dia haramkan. Allah halalkan, dia halalkan. Nabi mengatakan itu bid'ah, dia bilang bid'ah, dan seterusnya. Itu adalah syarat keimanan. Maka kata Nabi, wa ma kana lil mu'minin. Bahasa kita gini, gak mungkin lu beriman. Iyalah, masa iya dong? Kata Allah, gak mungkin kali kata lu beriman ke gua, kenapa gua bilang A, lu bilang Z? Gak mungkin kali, paham? Sebab kalau anda memang benar beriman kepada saya, apa kata saya? Sami'na wa ata'na, dengar taat, bukan sami'na wa asaina. Gue dengar tapi gue pikir-pikir dulu. Kalau begitu, lo sama iblis bedanya di mana? Beda spesies tapi sama-sama talbis, mental iblis. Namanya apa? Talbis, mental iblis. Ngomongnya logis, logika setan namanya. Kenapa? Emang iblis gak percaya Allah Tuhan? Percaya kan? Tapi ketika Allah suruh sujud kepada Adam gak patuh kan? Betul? Kalau kita mengimani Allah tapi gak patuh, apa kata iblis? Lugu banget gitu loh.
lanjutkan bersama kita bisa. Paham anak-anak? Maka inqiyad, tunduk, patuh, taat, tidak boleh membantah. Ya, wa man aslama wajhahu lillahi wa muslimin wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Ya, surat 4 ayat 125. Taslim, tunduk patuh, tidak boleh membantah. Saya pernah ceramah di sebuah angkatan. Ya, qadarullah saya bahas ayat tentang kejahatan setan dan antainya orang kafir. Setan itu pemimpinnya, konseptornya, orang kafir itu adalah operatornya dalam menyesatkan orang Islam. Saya bawakan kurang lebih 17 ayat Quran dan 8 hadis. Ada seorang jenderal bilang begini, Pak Salim, itu ayat-ayat itu membuat disintegrasi loh. Saya tanya, lu tentara kan? You tentara kan? Yang undang saya bilang, emang enak lu berhadapan sama si Salim? Saya tanya, di tentara itu ada badan intelijen nggak? Ada. Kalau intelijen mengatakan bahwa Indonesia terancam akan diserang Malaysia, you percaya nggak? Saya tanya. Ya percayalah, goblok. Saya bilang, masa Allah ngomong lu nggak percaya? Yang paling valid mana? Informasi intelijen atau informasi Allah? Kata yang undang saya, kepala binnya, emang enak loh, rasain loh ya. Nah, jelas? Jelas Pak? Kalau intelijen dengan data valid A1 kita percaya nggak? Lah gimana Allah yang ngomong, kenapa Anda ragu? Faham? Sesudah itu dia bilang, Anda kok lebih galak dari tentara, karena you setan. Maka you tidak bisa pakai ayatku tapi pakai kaki kursi, saya bilang. Jelas? Maka kita imani semua informasi yang Allah kabarkan kepada kita. Allah maha benar. Faham? Allah itu maha benar, terima. Allah bilang babi haram, jangan nanya kenapa Allah ciptakan. Allah bilang suka-suka gua lah, ngapain lu nanya? Emang lu lebih tahu apa gua sih, gitu loh ya. Ibu dikasih uang belanja tiap bulan dijatahin, ibu nanya kenapa cuma segini, apa kata laki? Gue lebih tahu yang terbaik buat lo kan. Betul? Kenapa Anda mesti bantah Tuhanmu? Terima saja keputusannya. Kenapa mesti bantah? Anda membantah berarti Anda tidak yakin terhadap keesaan Allah, tentang kerububiyahan dan keuluhian Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti Anda itu cintanya palsu, keimanan Anda cacat, artinya tidak memenuhi syarat alias tertolak. Sampai di sini jelas nggak? Jelas nggak Pak? Ibu-ibu enak posisi dan saya silau loh. Ya, baik. Itu yang keberapa tadi? Kemudian yang kelima, lihat, ya, as-sidq, jujur dan membenarkan. Ya, jujur dan membenarkan. Coba lihat, kenapa Allah menafikan keimanan dari orang-orang munafik? Karena tidak jujur dengan keimanannya. Antum lihat di surah 2 Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka tidak beriman. Pertanyaannya, kenapa mereka mengucapkan iman dengan lisannya, tapi Allah bilang mereka tidak beriman? Karena tidak datang dari hati dengan kejujuran, sekedar basa-basi saja. Menunjukkan apa? Wa ma hum bimu'minin, mereka kalau beriman. Allah bilang, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah bilang mereka berkata kami beriman kepada Allah tapi nggak beriman. Maksud Allah apa? Ucapan mereka tidak di atas landasan kejujuran alias basa-basi, bohong. Ya kayak capres lah, janji gombal kan.
Dulu saya ketemu capres dulu periode lama 100 hari sekian. Saya bilang, Bapak jangan menghayal deh Pak. Itu Nabi Sulaiman punya jin dan jun, butuh 2 tahun Bapak 100 hari gelok loh. Jadi maaf saya nggak pilih Bapak gombal saya bilang. Jelas? Bapak punya rakyat cuma bangsa jun, nggak bangsa jin kan. Nabi Sulaiman punya rakyat jin dan jun, tuyul dan bayul, coba lihat. Tapi butuh 2 tahun baru dia bisa selesai membangun, bukan? Lah bagaimana Bapak 100 hari gelo loh. Iblis aja ngangap loh, lihat dengerin Bapak. Dan Tuhan kita nggak mungkin bohong kan? Nggak mungkin berbahasa basi kan? Lihat ayat ini, di mana letak dalilnya? Harus yakin, harus jujur. Allah menafikan keimanan dari orang munafik karena mereka tidak jujur. Atau lihat surat 63. Surat 63 ayat yang ke-1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik datang kepada Nabi, sungguh kami bersaksi engkau rasul. Allah mengatakan engkau rasul dan Allah bersaksi mereka bohong. Bohong lawan dari jujur, bukan? Faham? Kenapa Allah menafikan keimanan mereka? Karena kebohongan, ketidakjujuran. Makanya kalau orang masuk Islam, jadi kalau orang datang mau Islam sama saya dulu di Ambon, orang Kristen bilang begini, yuk masuk Islam cari upah salim. Saya tanya dia dulu, kenapa you mau masuk Islam? Mimpi Ustadz pulang kalau mimpi. Islam bukan agama mimpi. Nanti besok suruh mimpi murtad, you murtad lo bego. Faham? Masa you mau ditanya kenapa pilih Garuda? Saya mimpi impossible, saya bilang. Kenapa Anda pilih Garuda? Kenapa Anda pilih Merpati? Kenapa Anda pilih Mandala? Harus tahu dong space-nya masing-masing. Jadi kalau ada Pak Salim saya mimpi, udah pulang, nggak usah kalian orang mimpi. Ngapain kalian orang mimpi? Jelas ya? Islam bukan dimasuki dengan mimpi. Anda mau naik pesawat saja kalau mimpi nyahok loh, saya bilang. Faham? Anda beli baju saja tidak pakai mimpi kan? Anda lihat spek bajunya dulu kan? Apa yang membuat Anda tertarik dengan Islam? Jelas? Islam jadi objek real, ilmiah. Kenapa Anda tertarik? Kalau mimpi pulang, saya nggak belajar orang mimpi. Kata cerita mimpi kali impossibililah. Maka saya bilang, kalau pulang bawa bakalah ini yuk baca pembahasan rukun iman, pembahasan rukun Islam. Yuk baca makalah ini, besok yuk datang. Yuk boleh diskusi sama saya. Begitu dia pelajari 2 minggu dia datang. Gimana? Saya tanya. Islam sangat intelek Pak, sangat rasional. Islam bukan agama rasional, agama akal tapi diterima oleh akal. Beda dengan agama saya Pak. Saya punya teman orang Kristen, kalau ngomong sama saya dia mikir-mikir dulu gimana ya. Kalau dia mau sini sama Islam sama saya, dipikir-pikir dulu loh. Karena jawaban saya itu sakit ke tulang-tulang loh. Saya punya teman orang Kristen, ketemu saya di Mall Kelapa Gading. Ustadz, bayangkan orang Ambon gimana hebohnya kan? 5 orang, 3 komen, yang 2 bilang balasan pasti nggak enak deh. Ustadz, kenapa jenggotan? Kayak teroris loh. Kata yang 2 kan dia tidak marah kan, coba lihat. Tapi balasannya kita hancur 3355. Saya tanya udah selesai ngomong? Iya. Emang beneran teroris berjenggot ya? Iya. Boleh jadi teroris berjenggot, tapi tidak semua berjenggot teroris. Contoh Yesus. Berjenggot gak Yesus? Teroris juga. Kata yang 2, jawabannya gak enak kan? Gila lo cari masalah sama dia lo.
Tadi kata apa? Cukur. Saya cukur kalau Yesus juga cukur. Oke? Orang Kristen Ambon kalau mau hina Islam sama saya dia mikir 3 kali dulu loh. Dia bilang gini, Ustadz, kita habis rapat di sebuah organisasi terus Jumatan. Saya boleh Jumat nggak? Nggak. Kenapa? You kotor dalam pandangan syariat. Kenapa mesti mandi junub Ustadz? Nggak praktis amat Islam itu. Saya tanya, you tahu babi nggak? Dia bilang babi aja kali Ustadz, nggak usah babi nggak Ustadz. You tahu babi nggak? Ya tahulah. You nge-seks babi nge-seks nggak? Iya. Babi abis nge-seks mandi nggak? Enggak. Oh, nah, itu Tuhan kamu akan mandi agar tidak sama dengan babi. You mandi nggak? Nggak, mirip babi loh. Hello, itu namanya mental babi namanya. Apa kata kawannya? Lu cari masalah lu sama dia. Jawabannya nggak enak kan? Nah. Maka perlu ada kejujuran. 2 ayat tadi Allah menafikan keimanan karena ucapan orang munafik dengan lisan tanpa ada kejujuran dari hatinya. Wa ma ulaika bil mu'minin. Atau Anda lihat di surat yang keberapa? Yang ke-24 ayat 47. Ya. Ya, coba lihat surat 24 An-Nur ayat 47. Ya, mereka berkata kami beriman. Ya, kami taat tapi tidak taat. Kata Allah, wa ma ulaika bil mu'minin. Kenapa Allah bilang wa ma ulaika bil mu'minin? Mereka bukan orang beriman. Maksudnya mereka tidak serius dalam ucapannya. Mereka tidak jujur dengan lisannya. Mereka cuma keluar-keluar saja tapi hatinya tidak membenarkan ucapannya. Faham? Ayat-ayat ini di mana Allah menafikan keimanan karena ketidakadanya jujuran. Faham? Maka jangan ada dusta kita, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda dusta suami, mungkin suami nggak tahu kebejatanmu, kebobrokanmu, tapi Allah nggak mungkin nggak tahu kan? Ibu mungkin hatinya sedang sakit luar biasa, tapi kadang-kadang pura-pura senyum di depan suami kan? Suami boleh saja tahu bahwa Anda sedang menyembunyikan lukamu yang paling dalam atau ketidakjujuranmu, tapi tidak mungkin Allah nggak tahu kan? Maka jujurlah dalam segala keimanan kita. Faham anak-anak? Maka syarat yang kelima perlu adanya kejujuran. Lisan dan hati sinkron, tune in. Faham? Lisan mengatakan, hatinya itu nifak namanya. Nifak perbuatannya, munafik orangnya namanya. Waliya'udzubillah. Faham? Tadi Allah jelaskan. Atau apa kata Allah di surat 3 ayat 81? Yaquluna bi afwahim laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan iman dengan lisannya tapi tidak di hatinya. Berarti bohong tidak? Kalau Anda ngomong sesuatu di lisan tapi tidak di hati, bohong atau jujur? Bohong kan? Ya? Allah mengatakan mereka beriman, yaquluna bi afwahim laisa fi qulubihim. Karena mereka mengucapkan keimanan dengan lisannya, tidak dengan hatinya. Berarti bohong atau jujur? Bohong, tidak jujur. Ayat-ayat ini di mana Allah menafikan keimanan dari orang mengatakan iman dengan lisannya tetapi tidak hatinya karena kebohongan, ketidakjujuran. Saya kira cukup ya, karena waktu kita sampai 8:30 ya. Masih ada 3 poin lagi, nanti jelaskan bulan depan. Jangan banyak-banyak, antum ini kan komputer tua, nanti loadingnya lama, bisa hang loh kalau terlalu banyak loadingnya ya.
Jadi udah berapa tadi? Pertama al-ilm, yang kedua al-yaqin, yang ketiga al-qabul, yang keempat al-qiyad, yang kelima as-sidq. Ya, al-ilmu memahami, mengetahui. Kemudian yang kedua apa tadi? Al-yaqin, meyakini tanpa ada keraguan. Yang ketiga menerima tanpa penolakan. Yang keempat apa? Patuh tanpa ada pembangkangan. Yang kelima jujur tanpa ada kedustaan. Ibu-ibu jujur saja. Suami di depan ibu terlihat jujur sekali, tapi ibu nangkap sinyal kebohongan. Kira-kira ibu percaya nggak, Bu? Percaya nggak? Apa kata ibu? Sorry, gue nggak percaya sama Allah. Ibu-ibu kan rada-rada judes kan? Kalau ngomong kayak saya gitu nggak, Bu? Gue nggak percaya sama lo. Kenapa? Muka lo menunjukkan lo bohong gitu loh. Saya kira cukup. Waktu kita tinggal 5 menit. Jadi satu penanya saja, 2 atau 2 singkat-singkat saja, tele-tele, laki 1 perempuan 1. Baik. Silakan, Bu. Silakan, Bu, ke depan Bu sedikit. Ada mic-nya nggak, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmu yang sangat penting sekali ya, la ilaha illallah. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustadz, terkait dengan kondisi akhir zaman yang mungkin kita semua tahu katanya di akhir zaman nanti ada Dajjal. Nah, bagaimana tips kita agar kita mampu mempertahankan la ilaha illallah itu, sementara kita tahu Dajjal itu maha penipu berat, maha sihir berat gitu. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Baik. Apa tipsnya? Pertama tentu perbanyak doa ya. Ya, perbanyak doa. Bukankah Nabi setiap salat tidak salam sama mengatakan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil dasihid dajjal. Itu pertama, perbanyak doa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ini doa agar hati kita di atas selamanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat 3 ayat yang ke-8 Al-Imran. Banyak doa. Yang ketiga, memperkokoh tauhid. Memperkokoh tauhid setelah kita beristi'adzah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dajjal itu kan setan. Setan itu hanya bisa berpengaruh pada orang menjadikannya pemimpin dan orang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perteguhlah iman dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat 16 ayat 98 sampai ayat yang ke-100 surat An-Nahl. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Termasuk isti'adzah tadi di waktu sholat, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Itu isti'adzah. Sungguh setan itu sama berkuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Perlu keimanan. Iman, imun, aman. Kan yang diserang oleh Dajjal apa? Iman bukan? Kalau imannya kokoh berarti imun enggak? Kalau imun aman tidak? Aman. Maka perteguhlah tauhid kita. Maka iblis mengatakan setan sama sekali tidak berkuasa orang beriman dan bertawakal kepada Allah. Tawakal dan tauhid adalah dua sifat yang bersisian. Dan sungguh setan itu pengaruhnya hanya sampai kepada orang yang menjadikannya pemimpin, yang suka percaya dukun. Apalagi sekarang dukunnya canggih, namanya dusta, dukun ustad. Masya Allah. Betul? Supaya legal dukunnya pakai sorban, zikir dulu,
Betul? Namanya dusta. Dukun ustad. Dukun tapi berkedok ustad. Disingkat apa? Dusta. Itu jadikan setan sebagai pemimpin. Mereka inilah yang jadi targetnya Dajjal, yang kelak dapat member dari Dajjal, anggota membernya Dajjal, yang suka percaya dukun. Ya, nah, ingat sekarang dukun itu sudah jadi kiai kan? Dukun tapi lagaknya kiai, namanya dusta, dukun ustad, pakai gamis. Canggih nggak sekarang dukunnya? Pakai sorban, ya bawa biji rosario panjang-panjang, ya. Itu namanya dusta, dukun ustad. Nah, mereka inilah yang disebut satanic agent namanya. Maka jauhi mereka, jangan jadikan mereka itu teman kita, karena itulah jalan connecting antara Dajjal dengan setan nanti menjadikan mereka agent tadi. Paham? Yang ketiga apa? Ya, mengkokohkan pengetahuan kita terhadap agama. Saya tanya gini, kita ini sekena bodoh bukan? Anda tidak kenal kebenaran, maka tidak mendeteksi kebatilan. Kalau Anda mengenal Al-Quran dan Sunnah, Anda pasti kenal bid'ah bukan? Jelas? Kalau Anda mengenal tauhid, maka Anda tahu akan syirik bukan? Kalau Anda tahu kebenaran, maka Anda mudah untuk menghindari kebatilan, dan itu dengan ilmu. Jelas? Jadi belajar. Ya, jadi pertama kita memperkokoh dalam doa, yang kedua perteguh tauhid kita, ya, dan jangan berteman dengan antek-antek setan. Ya, dikasih susuk biar awet muda. Apa kata Dajjal? Calon agent, ya, calon member gitu loh, bisa jadi platinum angka anggotaannya. Ya, waliya'udzubillah. Ya, kemudian apa? Kita melazimi ilmu. Karena kalau kita tahu cahaya, maka pasti tahu gelapnya. Kalau tidak kita tahu kebenaran, maka insya Allah kita tahu kebatilan. Kalau Anda kenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti tahu aliran sesat bukan? Jelas? Tapi kalau Anda tidak tahu kebenaran, bagaimana Anda mentes kebatilan? Kenapa kita tahu Syiah sesat? Karena kita tahu akidah Ahlus Sunnah bukan? Paham? Paham tidak? Kalau kita tahu akidah Ahlus Sunnah, kita tahu mana akidah Ahlul Bid'ah. Maka Anda kenali kebenaran, maka pasti Anda bisa mendeteksi kebatilan. Artinya untuk bisa mendeteksi dari syaitan dengan ilmu bukan? Kalau nggak punya ilmu, gimana ibu bedain mana kerjaannya karomah dengan iblis bukan? Apalagi yang suka percaya karomah kan? Nah, sebab antara karomah dan tipu daya setan kan betis beda-beda tipis loh. Maka suka percaya kecanggihan. Contoh loh, ada video seorang Habib lewat kuburan orang kafir, dibangunkan, diislamkan. Gelo nggak? Dipercaya orang, ini calon anggota Dajjal itu. Paham? Gak rasional banget, gak islami banget, dipercaya bukan? Karena kebodohan bukan? Kira-kira Habib ini satanic agent gak bu? Jelas? Ini pembodohan, karena kita bodoh percaya saja sama ucapan orang itu. Ya, sementara Nabi mengatakan semua amal terputus dengan kematian bukan? Lagian emang dia siapa bisa menghidupkan orang mati? Hebat gak itu? Dipercaya lagi sama orang bodoh, karena bodoh percaya enggak? Jelas? Saya pernah cerita gini. Saya punya teman keluaran sebuah pesantren, ngajak saya ketemu kiainya. Dia cerita ke saya, kiainya itu punya ilmu, tahu perkara-perkara gaib. Kalau Anda punya ilmu, percaya kan? Kiai gitu loh. Saya datang. Saya ini sejak kecil orangnya nakal. Sejak kecil saya orangnya nakal bu. Di kampung saya ada dukun, kalau ada pesta hujan, dia suka kasih celana dalam sama bawang di atas rumah supaya nggak hujan.
Ya, saya isegin Pak. Ya, begitu dia turun tangga, saya nabrak tangga, dia jatuh, patah tulangnya. Dia lapor ke polisi, ini anak kecil nggak bisa kena objek hukum. Lagian Bapak goblok, saya kan nggak sengaja, emang sengaja sih. Ya, kata kawan saya 3 orang, kejar saya bilang kejar, nanti saya nabrak itu tangganya dari bambu, biar dia jatuh. Jatuh ke rumah orang Ambon, atapnya kan dari daun rumbia, daun itu, nyemplung ke rumah orang, patah dong kakinya. Dia bilang ke polisi, anak ini sengaja. Emang you cenayang, tahu saya sengaja, gila loh. Kata kawan saya, kenapa kalau dia mati supaya kurang 1 penjahat, saya bilang. Ya, jadi saya datang ke guru tadi, si kiai tadi. Saya udah tahu apa yang terjadi padamu di rumahmu. Saya bilang hanya 2 kemungkinan, Anda bohong atau Allah bohong. Saya bilang. Teman saya injak kaki saya injak kakinya, diam loh. Kenapa Mas? Kan Allah bilang apa, coba lihat. Saya bilang Anda lihat di surat 6 ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah lah terdapat rahasia gaib, tidak ada kecuali Allah saja. Lah dari mana Anda tahu? Surat 27 ayat 65, surat An-Naml, kata Allah, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyubathun. Katakanlah Muhammad, tidak seorang pun di langit dan di bumi untuk gaib kecuali Allah saja. Dari mana Anda tahu hanya 2 Allah bohong atau Anda bohong kan? Allah bilang tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah kan? Tapi Anda bilang tahu gaib, hanya 2 kemungkinan, Allah bohong atau Anda bohong kan? Apa kata dia? Kalau Allah menghendaki saya tahu gaib, bohong saya bilang. Allah tidak kasih tahu gaib kecuali Rasul, dan tidak semua Rasul, saya bilang. Surat 72, surat Jin ayat 26 dan 27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasul. Hanya Allah sajalah yang mengetahui perkara gaib, dan dia tidak menginformasikan pada siapapun kecuali siapa yang dia ridhoi dari Rasul. Berarti tidak semua Rasul tahu gaib kan? Di sini Allah bilang Allah hanya memberitahukan sebagian kepada Rasul kan? Lah dari mana Anda tahu? Allah bilang kasih tahu lo, kasih tahu you. Ini contoh, kalau kita menolak kebenaran, maka kita gampang menolak kebatilan. Itu bekas airnya Bapak itu direbutin orang diminum. Salaman dicium tangannya bolak-balik. Dek, kok airnya dianggurin? Kan bekas Bapak. Emang dijamin mulut Bapak bebas kuman? Saya ini orangnya nggak suka basa-basi loh. Mau tua ke mau muda salah saya sikat loh. Jelas? Emang dijamin mulut Bapak bebas kuman? Lah Bapak ngerokok tadi saya bilang. Ahli hisap kan? Tetapi orang bermaksud ngalah berkah. Sementara ngomong hujan turun, saya pergi mandi hujan sampai basah. Dek, nanti masuk angin. Masih mendingan hujan ada keberkahan daripada bekas minuman Bapak. Kenapa? Bukankah surah 50 ayat 9 hujan itu mengandung keberkahan, bukan? Jadi kalau ngalah berkah mendingan mandi hujan kali daripada bekas airnya Bapak. Jelas? Itu dengan ilmu. Kalau dengan ilmu kita bisa bedakan mana kebatilan kebenaran. Maka belajarlah terus menerus. Ibu-ibu dulu menganggap semuanya benar kan? Dengan belajar tahu mana benar salah kan? Itulah ilmu. Jadi berdoa, ya, memperteguh kayak akidah, dan selalu belajar. Karena kalau Anda tahu kebenarannya, maka kelak Anda bisa menolak kebatilannya. Saya kira cukup, udah lewat 5 menit, ya. Jadi saya kira itu dulu tips untuk selamat dari Dajjal nanti. Dan terakhir baca, hafal, usahakan hafal
surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 ya. Baik, saya kira cukup Pak Mawardi. Saya udah kelelahan loh, enak di antum gak enak di gue loh. Baiklah, karena waktu juga yang membatasi kita sudah melewati waktu ini.